Gimana sih cara kita stop kejar cewek, lalu bikin cewek kejar kita? Ya, pertanyaan bagus ya, Suping. Dan ini juga harus teman-teman ketahui ya. Ini untuk yang single-single aja. Jadi yang untuk relationship jangan melakukan ini, karena jika kalian melakukan ini, relationship kalian akan hancur. By the way, ada 4 karakter, ya 4 tipe pria sehubungan dengan kehidupan percintaan. Ini single ya, belum pacaran ya. Pria yang dikejar-kejar wanita. Jadi ada 4 tipe. Tipe pertama adalah Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. tipe pertama adalah pria yang mengejar wanita dan tidak dapat. Ya, itu tipe pertama. Kita sering lihat cowok ganteng, kaya, segala macam lah, dia punya ini itu, dia mengejar wanita tapi tidak dapat. Oke. Ada juga yang jelek, hancur, bla bla bla, ngejar wanita nggak dapat. Tipe kedua adalah dia mengejar wanita dan dapat. Oke, dia ngejar wanita, dia dapat. Tipe ketiga, dia tidak mengejar wanita, tidak dapat. Dan tipe keempat adalah dia tidak mengejar wanita dan selalu aja dia dikejar wanita. Dan kalau dia mau dapat bisa, kalau nggak bisa, karena memang dia selalu dikejar. Itu tipe keempat. Oke. Nah, sekarang saya juga banyak sekali melihat, saya juga mengalami sendiri, dan teman-teman juga, dan Mr. Pink pun pada saat waktu saya coach merasakan hal ini, dimana ada pria yang dia mengejar wanita seberapapun dia berusaha, dia dapat wanita, dia bisa dapat wanita cantik, bla bla bla, dia berusaha mati-matian jedotin pala, dia dapat wanita, tapi selalu kehilangan gitu. Apapun yang dia lakukan selalu kehilangan. Kayaknya wanita cantik itu cuma numpang lewat gitu. Dia dapat terus permisi, numpang lewat. Nah, sedangkan ada, dan ini lebih jarang, namun saya banyak sering temui karena beberapa juga teman saya, sebetapapun dia kehilangan wanita, entah itu wanita yang putusin, entah itu karena satu dan lain hal, dia selalu mendapatkan wanita tersebut kembali, dia selalu dikejar-kejar kembali gitu. Aneh gitu. Jadi apa sih rahasia pria yang dikejar gitu ya? Kenapa ada orang yang seperti itu? Sebagaimanapun wanita diambil dari dia, selalu semuanya kembali ke dia. Dan ada yang bekerja keras, jedotin pala, tapi selalu hilang gitu. Kayak semua itu udah diatur, kayak ada kekuatan mistis. Dan memang ada sedikit kekuatan mistis yang kita bahas di sini. Jadi teman-teman juga jangan heran ya. Mr. Pink gak percaya dari hal-hal mistis, makanya dia mukanya agak horor tuh. Oke, jadi tadi kita balik lagi, ada 4 karakter ya. 4 karakter. Satu yang mengejar wanita mati-matian tapi nggak dapat. Oke. Nah, problemnya dengan orang itu adalah, ya, what a waste of time gitu. Lu jedot-jedotin pala, traktir ini itu nggak dapat. So kita nggak akan bahas yang seperti itu lah. Dan kita juga nggak mau seperti itu, ngejar dan nggak dapat. Oke. Nah, karakter kedua ini yang sering paling banyak terjadi, paling banyak, yaitu dia ngejar cewek, dia dapat. Dan ini yang populer memang di mana-mana. Dan itu yang selalu diceramahkan dari kecil. Kalau kamu mau sesuatu, kejar, ngotot, mati-matian, pasti dapat gitu. Dan kata PDKT dirubah menjadi pengejaran, bukan pendekatan. Pokoknya kejar, mengejar, pasti dapat. Mau sesuatu harus ngotot, harus jedotin pala, kan gitu ya? Iya. Itu dari kecil kita udah diprogram. Bukan cuma orang tua, bukan cuma soal cewek, tapi soal uang, soal cita-cita segala macam ya. Betul banget. Makanya kerja keras dapat. Nah, masalahnya dengan karakter yang kedua, kalau dia kerja keras mendapatkan wanita, apa yang terjadi adalah dia pun akan kerja keras untuk mempertahankan wanita tersebut, begitu ya? Iya. Dia akan jodotin pala untuk
mempertahankan wanita tersebut. Dia bekerja keras dapat wanita tersebut. Namun yang terjadi adalah sang wanita itu in control. Dengan kata lain, wanita yang memimpin dan pria itu yang dipimpin, karena pria itu mati-matian mendapatkan wanita tersebut. Dan capeknya pada saat kita menjadi karakter kedua ini, akan banyak drama dan kita akan banyak ngalah. Dan pada saat kita banyak ngalah, kita akan seperti tidak bahagia gitu. Dan kita harus bekerja keras untuk dapat membuat sang wanita itu menjadi harmonis sama kita, yang pada kenyataannya sebetulnya dari awal gak harmonis. Tapi kita kejar, kita berusaha sedemikian mungkin supaya harmonis, maksain, akhirnya dapat. Tapi sesuatu yang dipaksakan selalu tidak dapat berjalan dengan lancar, gitu ya. Benar. Nah yang ketiga adalah tidak mengejar wanita dan tidak dapat. Ya jelas aja. Tidak mengejar dan tidak dapat ya. Banyak yang seperti itu kan. Mereka menyalahkan takdir, gini gitulah, males lah, bla bla. Namun ada karakter yang keempat yang luar biasa sekali, yaitu dia nggak ngejar cewek, tapi cewek ngejar-ngejar dia. Dan bukti ada di mana-mana. Walaupun nggak banyak yang seperti ini, tapi pasti ada bukti. Dan kita ingin menjadi karakter seperti ini, gitu ya Mr. Pink. Ini dia inti dari pertanyaannya, adalah bagaimana menjadi pria yang kejar-kejar wanita. Bagaimana menjadi pria yang berhenti mengejar dan mulai dikejar, gitu ya. Betul sekali. Ini karakter yang sangat pria idaman bagi saya. Dan memang karakter keempat ini enak banget. Kenapa enak banget? Karena kita nggak perlu kerja keras, kita nggak perlu judotin pala, kita nggak perlu stres, kita nggak perlu dandan habis-habisan buat cewek, nggak perlu ngafalin rutin ABCD, nggak perlu banyak omong. Kita tinggal santai, tenang, berikan sedikit action ya. Ya kita nggak, bukannya diem terus nggak action apa-apa, sedikit action yang krusial pada titik-titik tertentu, dan kita mulai dikejar. Dan pada saat kita dikejar, wanita yang akan banyak omong, wanita yang akan dandan buat kita, wanita yang akan mencari tahu pakaian yang terbaik apa buat dia pakai supaya bikin kita happy gitu. Sedangkan kebanyakan pria yang mereka pikir apa? Gue harus pakai baju apa nih biar keren? Rambut gue biar keren kayak gimana? Gue harus ngomong apa? Lawakan apa yang harus gue kasih ke cewek? Rutin apa yang harus gue kasih supaya dia suka? Dan kita sebetulnya nggak masih melakukan itu kalau kita tahu caranya. Biarkan wanita yang melakukan itu ke kita, kan gitu. Jadi kita tinggal santai, duduk, melakukan sedikit action, dan biarkan wanita yang sibuk mengejar kita. Gitu yang bisa pengen. Iya. Oke. Jadi ada beberapa poin memang. Ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini, dan ini penting sekali untuk teman-teman tahu. Dan sebelum saya bahas, teman-teman juga harus mengerti bahwa ini adalah hal yang tidak masuk akal awalnya. Jadi yang saya akan bilang, kamu juga yang dengar di rumah, pasti ada hal-hal yang tidak masuk akal buat kamu, dan kamu akan bilang, masa sih, nggak mungkin, bullshit gitu. Dulu Mr. Pink juga bilang gitu ya. Iya. Pas awal-awal tuh kayak anjir, mana bisa sih kayak gitu, gila nih, nggak mungkin deh gitu. Tapi akhirnya setelah percaya dan ngelakuin, benar terjadi. Yang paling susah itu adalah melakukan hal yang tidak kita percayai. Apalagi bener-bener kelihatannya tuh, wah ini bener-bener gila deh, nggak mungkin deh. Masa sih susah bisa banget. gitu? Iya, masa sih bisa kayak gitu? Itu susah banget. Melawan keraguan itu yang susah. Iya, susah banget, parah. Tapi sesuatu yang kita inginkan harus punya bayaran gitu ya. Apapun yang kita inginkan ada bayarannya gitu ya. Ada bayaran. Dan pada saat kita melawan keraguan, ada bayarannya. Betul. Dan bayarannya itu adalah kita dikejar wanita. Oke. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya bahas di sini ya. Jadi satu, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah, kalau ingin dikejar wanita, yang paling susah adalah berhenti mengejar. Oke. Satu, berhenti mengejar. That's it. Jangan mengejar wanita lagi. Apapun alasannya. Gue jadi kayak Mario Teguh gini kok. Apapun alasannya, jangan mengejar wanita. Titik. Seberapapun cantik, seberapapun seksi, seberapapun hotnya wanita, jangan mengejar wanita. Titik.
Kalau nggak mengejar, ngapain dong? Kan gitu. Yang harus kamu lakukan adalah berikan kesempatan untuk sang wanita supaya dapat mengejar kamu. Oke? Jangan mengejar, tapi yang harus kamu lakukan adalah berikan kesempatan untuk wanita mengejar kamu. The problem is, masalahnya, kalau kita sibuk mengejar wanita, itu sama aja kita nggak ngasih kesempatan dia untuk ngejar kita. Jadi kalau kamu mau wanita mengejar kamu, berikan dia kesempatan. Gimana caranya berikan dia kesempatan? Jangan mengejar dia. That's it. Jangan mengejar dia. That's the first step. Masih banyak poin-poin lain supaya dia mengejar kita. Tapi ingat, jangan mengejar wanita. Dan jangan punya keinginan sedikit pun. Sedikit pun jangan ya. Untuk mengejar sang wanita dengan berbagai macam cara. Oke, dulu Mr. Pink juga pas diajarin ini berat rasanya. Terus begitu sang wanita udah mulai ngejar dia timbul aja keinginan sedikit untuk gue mau nih cewek ini, gue mau ngejar dia, dia udah ngejar gue harus make a move yang gimana gitu, yang menandakan gue ngejar, ceweknya hilang gitu ya. Benar banget. Aneh tapi nyata, tapi memang terjadi ya. Emang seperti itu. Itu gila, oke? Oh, satu lagi, jangan punya keinginan untuk memiliki si cewek. Jangan pernah punya keinginan untuk memiliki si cewek. Oke? Kamu harus punya keinginan seperti ini. Kamu mau dikejar cewek, tapi kalau dia mau pergi sekalipun gak apa-apa. Itu disebut kerelaan, dan pada saat kita rela, itu yang menjadi daya tarik gitu. Itu yang cewek bilang, aku suka cowok cuek. Ya, banyak cewek bilang gitu, aku suka cowok cool, aku suka cowok cuek. Oke, cool dan cuek itu adalah pada saat si cowok nggak peduli mau dapetin cewek apa nggak, dia nggak peduli, dia cool, dia cuek. Pada saat si cewek bisa merasakan hal seperti itu, si cewek akan penasaran dan mulai mengejar. Kenapa? Karena banyak cowok-cowok mah yang ngejar dia. Begitu dia lihat ada cowok yang kayaknya cuek, nggak ngejar, biasa aja, dia malah yang penasaran kenapa ya kayak gini. Dan semakin dia penasaran, semakin dia pengen tahu, dan semakin dia pengen tahu, semakin dia mengejar, dan semakin dia mengejar, semakin dia cinta gitu. Ya, semakin kita menyelidiki sesuatu, semakin kita memperhatikan sesuatu, semakin kita cinta akan sesuatu tersebut. Itu udah hukumnya. Oke. Jadi jangan punya keinginan untuk memiliki sang wanita. Dan andaikan kamu miliki dia, kamu dapat. Jangan pernah punya keinginan untuk mempertahankannya. Memang ini kayak terbolak-balik gitu. Gimana kita bisa mempertahankan wanita kalau kita nggak punya keinginan untuk mempertahankan? Itu kita bahas nanti. Yang jelas, the first step, jangan ngejar dan jangan punya keinginan untuk berusaha untuk memiliki dia. Oke? Gimana Mr. Pink? Ada tambahan nggak nih sebelum kita loncat ke poin-poin berikutnya, atau kisah-kisah lu yang bisa lu jabarin gitu tentang hal ini? Gue sih banyak banget sih kayak begini ya. Nah, coba ceritain aja satu. Pernah gue kejar cewek, gue awal-awal tuh nyantai ceritanya. Terus dia udah mulai kejar gue gitu, udah mulai ajak-ajak pergi duluan, dia yang ngebet pergi duluan. Tapi akhirnya pas gue udah gue pengen, gue harus miliki dia nih, gue harus miliki dia udah kejar gue nih, gue tangkep nih. Begitu itu terjadi, biasanya hancur ya. Bener-bener langsung kayak cabut aja gitu. Malah sampai parahnya tuh gue kaget, dia tiba-tiba hilang, nggak cariin gue sama sekali gitu. Dan dicariin kayak cabut-cabut gitu. Begitu punya keinginan kecil banget, keinginan pengen milikin dia kembali gitu kan, pengen milikin dia banget, hancur semua. Bener-bener hancur semuanya. Itu pengalaman gue. Ya, dan itu memang seperti itu ya. Dan andaikan andaikan kita dapat pun berdasarkan kita ngejar. Karena ngejar, kita harus bekerja keras juga untuk mempertahankannya. Oke, jadi first step adalah jangan mengejar wanita. Berikan kesempatan dia untuk mengejar kita. Oke? Nah sekarang, terus apa lagi? Selain tidak mengejar, terus berikan dia kesempatan, apalagi yang harus kita lakukan? Apakah itu aja cukup? Tentu tidak, masih ada beberapa hal lagi. Oke? Lalu berikutnya adalah
kamu harus berpikir 3 hal ya, catat baik-baik. Berpikir, merasa, dan berperilaku. Oke? Berpikir, merasa, dan berperilaku. Bahasa Inggrisnya think, feel, act. Berpikir, merasa, dan berperilaku seperti orang yang dikejar wanita. Bukan seperti orang yang dikejar wanita. Kamu memang sudah orang yang dikejar wanita. Jadi kamu harus berpikir, merasa, dan bertingkah laku layaknya orang yang dikejar wanita. That's it. Tanpa keinginan apapun. Nah sekarang orang yang dikejar wanita berpikirnya seperti apa sih gitu. Yang dia pikirin adalah seperti ini pada saat dia lihat wanita. Ini cocok gak sih sama gue? Ini asik gak sih sama gue? Gitu. Apakah dia nanti bisa bikin gue happy apa enggak ya? Gitu. Sedangkan orang-orang yang mengejar wanita, yang dia berpikir gimana taktik dan strategi supaya itu cewek suka sama gue. Itu 2 hal yang berbeda. Dari cara berpikir aja itu udah beda. Oke? Nah, cara berpikir akan menentukan perasaan. Oke? Jadi berpikir, merasa, dan bertingkah laku. Ya, jadi orang yang dikejar wanita, pada saat dia lihat wanita dia nggak berpikir untuk mengejar ya. Tapi ini cocok nggak sih? Jangan-jangan dia psycho lagi. Jadi yang dia pikirin adalah seperti itu. Lalu perasaan dia saat dia dekat dengan wanita, dia merasa seperti dirinya itu adalah artis atau selebriti. Nah, kebanyakan orang salah tangkap nih pada saat gue bilang lu merasa sebagai artis dan selebriti. Pada saat gue bilang gitu, kebanyakan orang gini, oh artis selebriti berarti gue harus menghibur orang-orang loh. Gue kan artis selebriti, terus dia jadi di depan orang kayak so asik gitu, woi, cewek. Nah, artis dan selebriti pada saat ketemu fans nggak begitu masalahnya. Itu artis belum jadi. Perasaan seperti artis dan selebriti adalah yang dimaksud di sini. Coba kamu lihat artis dan selebriti kalau dia lagi ketemu fans itu kayak gimana sih? Dia merasa apa sih? Dia merasa wah banyak banget nih orang, aduh males gue gitu ketemu orang-orang kayak gini. Ya boleh lah seru-seruan tapi gue gak akan banyak omong lah gitu. Jadi kalau artis ketemu fans ya dia kayak ngomongnya lebih sedikit. Terus dia juga merasa kayak ya gue layak-layak aja dapetin siapapun. Tapi gue gak akan show off di sini gitu. Gue gak akan show off di sini. Ini bukan tempat gue show off. Gue akan cool, relax, normal. Karena orang-orang tahu gue artis gitu. Dan artis akan show off-nya, akan nunjukin talentnya itu di panggung gitu. Dan ini bukan panggung gitu. Oke. Nah mungkin kamu akan mikir oke, itu kan artis. Tapi kan gue bukan artis. Gue gak ada panggung. Ini bukan panggung. Dan dia bukan fans gue apa segala macam. Nah pikiran itulah yang harus dilawan gitu. Pikiran itulah yang harus dilawan. Karena kalau kamu berpikir seperti itu, perasaan kamu akan mulai mengejar cewek lagi gitu. Nah terus apakah kita merasa seperti artis, terus di depan orang normal, gak terlalu banyak omong, santai, merasa layak? Apakah itu berpengaruh gitu sama wanita? Oh jelas berpengaruh. Kalau gak percaya, coba eksperimen aja gitu. Eksperimen, kamu merasa diri kamu gak layak, merasa diri kamu gak layak, ngomong sama cewek, apa yang terjadi? Kamu grogi ngomong sama cewek, dia juga akan ngerasa grogi karena emosi itu pada dasarnya menular. Oke? Dan sebetapapun kamu tutupi perasaan kamu kayak, gue tampak keren segala macam, tapi perasaan di dalam takut, grogi, cewek bisa tahu. Dan itu udah hukum alam gitu, ya. Dan coba eksperimen juga, kamu merasa kamu diem-diem aja gitu, ngomongnya seperlunya. Tapi ingat, yang dilihat itu bukan diem-diem ngomong seperlunya. Yang dilihat adalah perasaannya. Apa yang kamu rasain? Kamu ngerasa kayak, ini normal aja, santai, gak perlu pusing gitu kan. Ngobrol-ngobrol biasa aja. Terus kamu juga gak punya keinginan untuk miliki dia, cuma pengen tahu aja dia kayak gimana sih. Kayak ketemu temen lah, ngobrol gitu. Atau kayak artis ketemu fans lah gitu. Kayak artisnya juga ngomong karena basa-basi doang gitu. Ya kan, ya gue honor my fans lah gitu. Lihat apa yang terjadi. Coba eksperimen dengan 2 hal itu. Bahkan lebih jauh, kamu bisa bereksperimen seperti ini. Kamu ngomong normal biasa aja, tapi perasaan kamu itu
pengen dapetin dia sama kamu ngomong normal. Jadi kelakuannya tuh sama gitu. Tapi perasaan kamu itu kamu kayak ya biasa aja, normal, nggak mau dapetin dia gitu. Responnya akan beda banget, itu akan beda banget. Coba eksperimen seperti itu. Oke. Jadi pertama think, feel, act ya. Berpikir, merasa dan bertingkah laku. Jadi yang kamu pikirin adalah ini orang cocok apa enggak sama gue, apakah nanti gue happy sama dia atau enggak. Pilih-pilih gitu lah. Kamu pikirin terus perasaannya adalah normal, santai, kayak fans ketemu kayak artis ketemu fans gitu. Normal, santai, nggak pusing, layak-layak aja sih, dapat nggak masih banyak ini fans gitu. Itu perasaan. Tingkah laku, nah ini yang penting nih. Tingkah laku kamu yang harus kamu kasih lihat itu adalah kamu harus kasih lihat sama si cewek bahwa kamu adalah orang yang dikejar. Orang yang dikejar. Tapi kasih lihatnya bukan maksudnya show off, gue dikejar-kejar cewek nih, lu harus ngejar gue juga. Bukan kayak gitu ya, bukan kayak gitu, tapi lebih halus lagi, lebih apa ya, bahasa Inggris lebih subtle gitu, lebih subtle lagi, lebih halus. Tingkah laku kamu tuh kayak lebih cuek apa segala. Nah itu mungkin nanti kita bahas tingkah lakunya seperti apa. Yang jelas poin kedua adalah kamu harus berpikir, merasa dan bertingkah laku bahwa kamu adalah orang yang dikejar gitu. Dan kamu harus yakin bahwa kamu memang dikejar. Karena kalau kamu nggak yakin, kamu berpikir ini konyol nih, nggak mungkin gue kayak gini. Nah perasaan kamu, pikiran itu akan buat perasaan kamu nggak layak. Perasaan kamu nggak layak, tingkah laku kamu grogi di depan dia, aneh gitu. Dan dia merasa kayak ini apa sih ini orang gitu, pura-pura amat ya. Jadi yang paling berat di poin kedua ini adalah melawan rasa ragu itu gitu. Melawan rasa ragu bahwa sebetulnya kamu dikejar. Karena keraguan pasti muncul, apalagi ceweknya hot, mana mau sama gue gitu. Pikiran itu yang akan menghancurkan segalanya gitu. Sedikit aja ada keraguan hancur. Nah sekarang gimana caranya kita melawan keraguan? Nah kuncinya di situ. Kalau kita udah gak ragu, kita yakin, absolutely sure, pasti bahwa gue dikejar, no doubt about it, gak ada lagi keraguan. Disitulah saat keajaiban itu terjadi. That's where the magic happens. Jadi kuncinya di sini adalah melawan keraguan kita sendiri. Ping, lu ada ini nggak Ping? Kayak teknik atau apa untuk melawan keraguan? Atau lu punya cerita tentang pada saat lu melawan keraguan si respon ceweknya berubah? Kalau gue biasanya menghadapi keraguan ya, pas gue ragu gitu, itu kan susah banget kan. Itu lu bakal susah banget balikin ke percaya diri gimana gitu kan. Yang gue lakuin itu biasa tuh langsung lakuin aja dan nggak peduli respon apa yang bakal gue dapat gitu. Oke. Itu kalau misalnya lagi ragu deketin cewek, approach apa gitu kan, udah pokoknya gue deketin aja dan gue nggak peduli responnya yang gue dapet, dan gue bener-bener nggak peduli. Pas karena gue deketin ancur-ancuran gitu kan, terus di akhirnya responnya jelek, ya udah mau gimana lagi, udahlah yang penting gue udah mencoba dan lain waktu pasti ada yang lebih baik dari gue. Oke, jadi memang penting ya, karena kita akan mengajarkan hal-hal ekstrim yang memang harus teman-teman lakukan. Nih contohnya begini, ada cewek gitu kan lagi ngomong-ngomong, terus tiba-tiba out of the blue teman-teman bilang gini, gue nggak biasa ngejar cewek loh, gue bisa dikejar. Jadi andaikan kalau ada cewek di depan gue, paling jauh hubungan gue sama dia itu jadi teman atau partner bisnis, kecuali dia ngejar gue, baru gue bisa pertimbangin dia bisa jadi cewek gue apa enggak gitu. Dan kalau cowok-cowok yang cupu ya mereka gak akan berani ngomong kayak gitu sama cewek cakep, karena itu menurut mereka akan menghancurkan kesempatan mereka gitu ya. Iya. Nah, sedangkan kalau kita ngejar cewek ya seperti yang kita bahas tadi lah. Kalau kita ngejar cewek kemungkinan ada dua, satu nggak dapet, dua kalau dapet akan segera hilang. Dan kalau kita nggak pengen hilang, kita akan jedotin pala lagi untuk bikin dia stay sama kita gitu. Sedangkan kalau ingin dikejar, kita harus ngomong seperti itu. Dan challenges atau tantangan terbesarnya bukan ngomongnya,
tapi ngelawan keraguannya kan gitu. Pada saat ini gue luncurin apa enggak nih gitu. Jadi memang teknik lu tuh, lu udah gak peduli setan deh, udah ngomong aja deh. Pada saat ngomong udah jadi yakin gitu ya. Bukan lu yakinin diri lu baru ngomong, tapi udah ngomong aja nanti baru yakin. Ya, iya gak peduli respon yang ngomong aja. Jadi kayak kita kalau mau menang lawan singa nih, kita nggak usah di luar kandang singa mikir-mikir masuk nggak masuk enggak ya. Kita terjun aja dulu ke kandang singa ya. Apapun yang terjadi dipikirin di dalam kandang itu ya. Mati-mati deh gitu ya. Makanya. Dan pada kenyataannya kan kita bukan ngelawan singa ya. Iya. Kita mau bikin cewek ngejar ya. Betul. Jadi emang harus berani seperti itu melawan keraguan. Terus kedua, teknik lagi nih untuk melawan keraguan adalah cari bukti. Cari bukti. Ya walaupun nggak secanggih yang pertama. Kalau yang pertama just do it, lakukan aja. Dan itu usually works gitu ya. Atau andaikan nggak works, kita lakukan beberapa kali. Setelah menjadi alami akan works. Teknik berikutnya adalah cari bukti ya. Betul. Misalnya lu gendut gitu, pikirnya nggak mungkin lah cowok gendut dikejar-kejar cewek. Nah cari bukti, biasanya ada cowok gendut yang dikejar-kejar cewek atau ceweknya cakep gitu ya. Cari buktinya di mana? Coba aja ke mall jam 12 sampai setengah 2 siang, terus jam 5 sampai setengah 7 duduk di food court. Nah jam-jam busy hour biasanya banyak pasangan-pasangan lewat-lewat tuh. Nah lihat deh, yang lebih hina dari lu, lebih culun dari lu, lebih jelek dari lu, lebih miskin dari lu, ceweknya cakep. Dan itu biasanya udah tamparan banget tuh ngeliat kayak gitu ya. Iya. Pada saat ngelihat, ih gila ada orang lebih hancur dari gue, ceweknya cakep, itu kita langsung menuntut keadilan ya. Nggak adil banget, harusnya gue juga dapet dong kayak gitu, gila gitu ya. Itu tamparan banget ya. Yang paling canggih lagi, cari bukti untuk diri sendiri. Jadi maksudnya? Jadi maksudnya tadi kan just do it terus. Kalau kita just do it terus, biasanya makin lama bukti makin banyak muncul buat kita gitu. Biasanya 1 out of 10 lah ya. Itu yang pesimis lah, 1 dari 10. Sepesimis-pesimisnya 10 kali kita lakukan 1 works gitu ya. Iya. Dan pada saat works kita kaget ya. Betul. Kok bisa gitu. Dan ini ceweknya hot gitu. Kok bisa kayak gini gitu. Dan pada saat works, nah, si setan iblis di kepala kita akan bilang gini, cuma sekali, 9 kali gagal. Nah disitulah kita diuji tuh. Yeah. Yang harus dilakukan adalah celebrate yang 1 dan lupakan yang 9. Kebanyakan orang malah ngeliat yang 9. Bahkan lebih konyol lagi men. Orang 9 kali berhasil, 1 kali gagal. Yang dilihat 1 kali gagal ya itu lucu. Lu kayak gitu gak? Pernah gak dalam situasi seperti itu? Sering ya gitu. 9 kali berhasil, 1 kali gagal, lu malah fokus ke yang 1 kali gagal. Iya, lebih fokus ke yang gagal. Yang berhasil gue gak pernah ingat gitu. Sedangkan keberhasilan banyak ya kalau dilihat-lihat, diingat-ingat. Kalau diingat-ingat banyak. Jadi makanya yang harus dilakukan adalah begitu 1 kali berhasil, celebrate langsung ya. Gede-gedein gitu. Wah nih gue berhasil nih gitu ya. Yeah. Gak usah, yang 9 gak usah dilihat. Dan biasanya kalau kita merasa berhasil, keyakinan kita bertambah, terus perasaan kita tuh lebih yakin, lebih sure. Biasanya perasaan itu ke copy ya, ke ceweknya ya. Iya. Dan si cewek jadi juga melihat kita tuh beda gitu. Ya seperti itu memang. Dan itu ajaib ya. Betul sekali. Oke, next point untuk dikejar cewek. Kita harus meningkatkan value atau increase value. Nah, value di sini apa maksudnya? Value di sini bukan gengsi-gengsian pakai baju keren ngomongnya, gede-gedein diri, gue punya Ferrari, gue punya duit banyak, lu harus jadi cewek gue. Bukan seperti itu. Itu namanya value based on gengsi ya. Tapi value di sini adalah 3 hal yang harus kita tingkatkan. Nggak ada hubungannya sama cewek sebetulnya. Dan semua yang kita omongin di sini, kalau kita mau dikejar sama cewek, nggak ada hubungannya sama cewek. Hubungannya sama diri kita sendiri gitu. Karena yang daya tarik itu kita. Jadi yang kita lakukan adalah bukan cara dapetin cewek, tapi gimana cara meningkatkan kualitas diri kita supaya menjadi magnet yang membuat cewek datang gitu ya. Awal-awal kayak gini, bagi gue dulu ya, yang gue mesti rubah itu cara mendapatkan cewek itu, bukan cara merubah diri gue sendiri. Dan itu ternyata kesalahan. Ternyata setelah gue alami ini semua, yang penting itu merubah diri lu sendiri. Iya, jadi kan tadi kan 3 tuh ya. Sebelumnya, poin sebelumnya ada 3. Cara berpikir, cara merasa, dan cara bertingkah laku ya.
berpikir, merasa, bertingkah laku. Awal-awal yang lu rubah itu cuma cara tingkah laku lu aja. Gua harus gimana depan cewek nih, harus ngomong apa gitu ya. Iya. Lu nggak mikirin gimana cara berpikir, gimana harus gua merasa depan cewek. Lu nggak pikirin itu ya. Enggak, sama sekali. Sedangkan itu yang penting ya. Tingkah laku keluar dari cara berpikir dan cara kita merasa ya. Pada saat berpikir dan merasa udah benar, tingkah laku benar dengan sendirinya, kita nggak usah pakai teknik ABCD. It just flow gitu ya. Betul sekali. Teman-teman juga pasti pernah ngerasain berada di zona flow. Zona flow adalah pada saat semuanya mengalir kayak air, nggak ada rintangan, nggak ada tantangan, nggak ada tantangan, nggak ada rintangan, nggak ada halangan. Semuanya tuh just happen gitu. Semuanya lancar-lancar aja dan kamu sendiri bingung kok bisa kayak gitu ya. Bener banget. Dan itu aneh ya. Iya. Itu semua terjadi karena pikiran dan perasaan kamu tuh sejajar gitu. Malah yang direncanain nggak pernah berjalan sesuai rencana. Betul. Justru kalau kita planning pakai strategi ABCD, biasanya strateginya nggak jalan. Nggak pernah jalan. Tapi kalau kita cuma berpikir, pokoknya gue mau begini, gue akan merasa begini, whatever happen, detailnya detailnya tuh keurus sendiri gitu ya. Dan kebanyakan kalau kita dapet cewek, itu kita nggak sadar loh, kok gue dapet gitu. Iya. Biasanya kalau kita dapat hasil, kita nggak pernah sadar hasil itu dapet ya. Iya kayak, anjir nih cewek kok tiba-tiba suka sama gue gitu. Pada saat kita planning, bla 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 bla, justru malah nggak dapet ya. Kabur langsung. Aneh, bener-bener aneh. Ya tapi walaupun aneh, kita tahu yang mengendalikan itu, yang membuat itu terjadi adalah cara berpikir dan merasa ya. Iya. Sekarang next, yang lebih praktikal gimana nih caranya supaya dikejar cewek. Oke? Jadi sebelum kita lanjut, kita review dulu. Jadi pertama, supaya dikejar cewek, jangan ngejar cewek. Titik. Berikan mereka kesempatan untuk mengejar. Oke? Kedua, berpikir, merasa, dan bertingkah laku bahwa kamu memang orang yang dikejar, bukan orang yang mengejar. Dan kuncinya, lawan keraguan di kepala sendiri. Itu aja. Kamu yang dikejar. Pada saat kamu yang dikejar, kamu gak masih stres kalau ceweknya lari. Kamu gak masih stres kalau ceweknya hilang. Karena orang yang dikejar gak stres kalau misalnya ceweknya lari atau gimana. Sekarang bayangin deh, cewek cakep ya, cewek cakep yang banyak dikejar cowok. Kalau misalnya ada satu cowok nggak suka sama dia atau lari sama dia, lari nggak jadian sama dia, apakah dia stres? Enggak, karena ya masih banyak lagi yang lain, gue nggak pusing gitu. Dan dia pun yakin gitu. Dan itu yang bikin dia menarik. Kamu juga harus seperti itu. Ya, pada saat ada yang suka, samperin ya udah bagus. Ada yang ngejar bagus. Ada yang nggak ngejar ya udah nggak apa, nggak usah pusing. Harus punya mentalitas seperti itu. Jadi cara berpikir, merasa, dan bertingkah laku. Dan lawan keraguan. Sekarang, gimana caranya? Pokoknya gue udah nggak mau ngejar, gue udah kasih kesempatan, gue udah berpikir, merasa, dan bertingkah laku seperti yang dikejar. Terus gimana? Sekarang gue harus ngapain supaya mulai dikejar cewek? Oke, poin berikutnya penting. Muncul di tempat di mana banyak cewek. Muncul di tempat di mana banyak cewek. Di mana tempatnya? Bisa di klub, bisa di mall, bisa di Facebook. Facebook kan banyak cewek tuh surfing ya? Banyak banget. Muncul di tempat yang banyak cewek. Bisa party sama teman-teman gitu ya. Pesta ulang tahun atau ngumpul sama teman-teman suruh bawa teman-temannya lagi. Pokoknya muncul di tempat yang banyak cewek. Lalu jadi normal di depan cewek-cewek itu. Jadi normal, terus buka pembicaraan. Normal dulu nih baru buka pembicaraan. Jangan buka pembicaraan dulu baru normal. Be normal, act normal, buka pembicaraan. Pembicaraannya apa? Pembicaraannya adalah pembicaraan yang biasa aja, gak spesial. Jangan yang spesial-spesial. Kenapa? Cewek cakep udah dapetin banyak yang spesial-spesial. Cukuplah yang spesial. Jadi normal aja. Oke, jadi normal. Ya, contohnya apa? Pembicaraan normal. Kalau misalnya sama temen, terus teman bawa teman lagi, say hi aja. Hai, nama kamu siapa? Hai, kamu datang sini sama siapa? Hai, bla bla bla. Kalau di Facebook gimana, Mr. Pink, by the way? Ngobrolin apapun, termasuk kesukaan dia sih. Jadi ngomongnya benar-benar normal-normal aja ya? Normal. Tapi tetap tahu
mengenai satu konsep ya, supaya nggak menjadi kayak cowok-cowok biasanya gitu. Gini. Yang membedakan antara normal dan tidak normal. Yang tidak normal tuh biasanya nyari perhatian. Nyari perhatian macam-macam kan? Iya. Contohnya apa? Dia ngomong kayak sok-sok keren. Pokoknya apapun yang diomongin kalau cari perhatian cewek tahu aja gitu. Iya. Dan hal-hal yang normal. Nah, bicara normalnya seperti apa? Anggap aja wanita tersebut orang yang ingin kamu ketemui, orang yang ingin kamu bicara dan berbicara sedikit. Kayak contohnya misalnya pada saat kalian dating, ketemu awal, hai saya siapa nama kamu, terus oh ya kamu ini ya. Nah biasanya pada saat-saat ketemu wanita yang pria-pria lakukan adalah mereka kan mengejar gitu. Yang harus kamu lakukan, kamu tinggal santai ngomong normal, hai siapa namanya, let's say nama cewek siapa, Maria. jangan Nana aja Nana. Oke. Ya hai Nana gitu. Oke. Terus kita mau kemana nih dating nih? Terus dia bilang ya terserah kamu aja mau jalan begini. Ya udah kita ke sini aja ya gitu. Terus ya udah ayo. Pada saat kamu jalan atau pada saat kamu lagi makan atau apa segala macam, bilang kalimat seperti ini. Aku heran deh kenapa ya cowok-cowok tuh tergila-gila ngejar cewek. Terus dia bilang oh karena bla bla bla. Oh gitu ya. Tapi kalau aku nggak akan ngejar cewek loh. Biasanya aku yang dikejar. Terus dia akan bla 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 bla. Terus kamu tinggal senyum aja. Terus, oh ya, oke. Terus ada teknik lagi untuk dikejar cewek. Tapi ingat ya, teknik ini nggak akan bisa berhasil kalau perasaan dan pikiran kamu masih mengejar dia. Benar-benar harus let go, harus nggak peduli apapun yang terjadi. Dia ilfil mau pergi silakan pergi. Karena kerelaan itu penting dan wanita bisa merasakan itu. Jadi tekniknya seperti ini. Misalnya dia ngomong apa gitu ya, terus menggunakan kata-kata seperti suka atau cinta. Contohnya, aku suka bunga loh, atau aku cinta makanan ini loh gitu. Ambil kata cintanya atau kata sukanya dan bilang seperti ini. Oh ya, kamu suka bunga ya? Kamu juga harus suka sama aku loh gitu. Atau aku cinta binatang loh. Kamu cinta binatang, iya. Kamu juga harus cinta sama aku loh gitu. Nah, pada saat bilang seperti itu yang terjadi adalah 3 hal. 1, dia terima, dia bilang oh iya aku juga suka kok sama kamu, aku juga cinta sama kamu. Dan dia udah ngejar. Kalau 2, kalau dia bilang emang kenapa aku harus suka sama kamu, atau emang kenapa aku harus cinta sama kamu, dia nanya, bilang seperti ini. Ya karena aku memang orang yang pantas untuk dikejar wanita. Yang ngejar aku banyak loh, bukan cuma kamu doang. Hah? Emang aku ngejar kamu ya? Ya sepertinya sih begitu gitu. Oke. Terus dia bilang, enggak, aku gak ngejar kamu gitu. Pada saat dia bilang enggak, pada saat dia bilang tidak, atau ngapain juga segala macam, counter dari itu adalah bilang seperti ini. Iya, bagus. Jangan suka sama aku, jangan cinta sama aku. Kalau kamu suka sama aku, atau kalau kamu cinta sama aku, nanti kamu akan perhatian, kamu akan manjain aku, kamu akan kasih tahu segala macam hal-hal yang kamu inginkan. Oke? Jadi sangat sederhana sebenarnya tekniknya. Jadi kalau misalnya dia bilang cinta atau suka, ambil kalimat itu dan bilang kamu juga harus cinta atau kamu juga harus suka sama aku. Kalau dia bilang iya aku cinta atau suka sama kamu, dan dia sudah mengejar. Kalau dia nanya kenapa, kasih tahu segala macam alasan yang terserah kamu lah, bikin aja. Karena aku pria paling ganteng sedunia apa segala macam. Nah, bikin alasan itu dia harus tahu bahwa kamu itu canda, nggak bohong ya, benar-benar ya lebay tapi bercanda, dan bercandaannya itu serius gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya dia bilang kenapa aku harus suka sama kamu jawab iya karena aku orang paling ganteng sedunia, semua cewek di dunia itu suka sama aku, semua cewek itu tergila-gila, bahkan artis-artis luar negeri pun pengen datang ke sini ketemu aku, cuma akunya malas, aku ngumpet jadi mereka nggak jadi datang gitu. Itu bercanda ya, itu bercanda. Tapi pada saat bawa bercandaannya itu jangan kelihatannya ketawa-tawa atau kesannya bercandaan itu nggak serius. Bikin seakan-akan bercandaan itu serius gitu. Muka kamu flat dan
bikin seakan-akan memang semua orang di dunia itu suka sama kamu gitu, cinta sama kamu. Dan si cewek akan lihat apakah dia bercandaannya ini dia pengen ya ketawa-tawaan doang, atau dia sepertinya serius dan yakin dirinya bahwa memang cewek-cewek pada ngejar gitu. Jadi bercandaannya dia juga tahu ini bercanda, tapi kamunya itu serius dalam membawakannya. Dan di situ twistnya, di situ yang kerennya gitu. Terus kalau dia bilang, ih ngapain juga cinta sama kamu, ih ngapain juga suka sama kamu, enggak tuh, nggak suka, nggak cinta. Counter dari itu adalah bilang, iya kamu jangan cinta sama aku, kamu jangan suka sama aku. Karena kalau kamu cinta sama aku, karena kalau kamu suka sama aku, kamu akan manjain aku, terus peluk-peluk aku, terus bikin yang enak-enak segala macam buat aku. Makanya jangan suka itu. Walaupun kamu bilang jangan suka, tapi setelah bilang jangan suka atau jangan cinta, kamu bikin kamu suka sama aku, kamu cinta sama aku segala macam. Hal-hal itu akan masuk ke otak bawah sadarnya. Begitu masuk otak bawah sadar, dia jadi ingin melakukan itu. Oke, contohnya kalau saya bilang sama kamu, jangan bayangin gajah, yang muncul di kepala adalah gajah, kan gitu. Jangan bayangin wajah Mr. Pink mendesah gitu, yang muncul di bawah adalah Mr. Pink mendesah gitu. Jadi kata jangan itu gak ngaruh. Jadi kalau kamu bilang sama cewek, jangan suka sama aku, karena kalau kamu suka sama aku, kamu akan belai-belai rambut aku, kamu akan peluk-peluk aku, kamu akan sayang-sayang sama aku. Walaupun dia bilang, enggak apaan sih, tapi dia membayangkan itu secara langsung, secara gak sadar, tahu-tahu dia pikirin itu. Dan pikiran itu akan masuk bawah sadarnya. Bisa-bisa dia lagi bengong sendiri, tiba-tiba muncul muka kamu dan dia gak tahu kenapa dia suka sama kamu. Kejadian itu juga sering terjadi sama cowok pada saat dia suka sama cewek. Tiba-tiba muncul aja wajah itu cewek yang membuat dia tambah suka lagi. Dan bahkan hal ini sering terjadi pada saat kamu sama cewek berantem kan, atau cewek sama kamu berantem. Kalau ingat di zaman SMA atau zaman kuliah, ada cewek sama cowok suka berantem, kayaknya kata-kataan, nggak suka, satu gosipin siapa, tapi tahu-tahu dari berantem jadi jadian gitu. Nah itu terjadi karena walaupun mereka saling kesal, saling benci, tapi fokusnya ke orang tersebut gitu. Ada yang bilang, dia bilang begini, apakah kebalikan cinta? Pasti kebalikan cinta. Kebanyakan orang bilang kebalikan cinta adalah benci, tapi salah. Sebetulnya kebalikan cinta adalah dia nggak peduli sama sekali. Benci itu masih fokus ke orang yang dia inginkan, dan itu bisa berubah jadi cinta gitu. Jadi dengan teknik simple ini, kamu bisa bikin wanita mengejar kamu. Pokoknya sekali, kalau dia bilang, ih ngapain suka sama kamu, benar-benar setuju aja, iya jangan suka sama aku, jangan cinta sama aku, jangan mati-matian sama aku, soalnya nanti kamu akan manjain aku, sayang aku, belai-belai aku, segala macam. Dan itu yang dia bayangkan gitu. Walaupun dalam konteks jangan gitu. Oke, saya kasih lagi sebuah teknik. Tekniknya adalah disebut pria punya prinsip. Apa maksudnya pria punya prinsip? Kalau cowok lagi ngejar cewek, biasanya si cowok akan nanya seperti ini, tipe cowok kamu seperti apa sih? Dan si cewek akan bilang, oh aku suka cowok A, B, C, D, aku benci cowok yang X, Y, Z gitu. Jadi si cewek akan ngasih tahu prinsipnya dia, apa yang dia suka, apa yang tidak. Dan itu menempatkan dia menjadi sang juri, dan cowok yang dijuriin cowok yang ngejar gitu. Dan kamu bisa balik keadaannya di mana kamu yang bilang sama si cewek, baik ditanya atau tidak, bilang aja, aku suka cewek tipe A, B, C, D, aku benci yang X, Y, Z gitu. Aku suka cewek yang pakai baju pink, terus dia cantik, bisa dandan, terus dia baik. Aku benci yang cewek jutek, cewek nggak asik, terus dia susah kalau diajak jalan. Aku nggak suka tuh kayak gitu. Nah, dengan bilang seperti itu aja, si cewek di bayangannya akan menempatkan kamu sebagai yang dipilih dan yang dikejar. Kenapa? Karena kamu yang set standar, dan kamu nggak peduli apakah dia suka apa enggak. Yang penting ya itulah preferensi saya gitu. Dan dengan hal itu aja dia langsung menempatkan diri di sang pengejar gitu. Dan kamu yang punya standar, dan dia akan ngejar kamu. Seperti
seperti itu. Jadi teknik itu bisa dipakai, namanya teknik pria punya prinsip. Langsung aja bilang. Dan pada saat bilang jangan peduli respon dia. Kalau misalnya responnya jelek gitu terus langsung ketakutan, aduh dia jadi nggak suka nih. Nah dia bisa tangkep perasaan itu dan itu yang bikin dia merasa nih cowok cuma ngejar gue gitu. Tapi kalau kita cuek, santai, asik ya seperti itu. Terus ada lagi banyak banget teknik. Ada lagi satu teknik, berbicaralah 20% dan biarkan wanita yang berbicara 80%. Bahkan cowok yang mengejar cewek, mereka kan berusaha membuat topik-topik pembicaraan sampai 80%. Dan cewek tinggal jawab iya, aku gak suka ini, aku suka itu. Jadi 20% nya cewek, sedangkan dia 80%. Ada hal konyol yang beberapa orang bilang ke saya, katanya, ya kehabisan pembicaraan cupu gitu. Padahal cowok yang dikejar-kejar cewek itu gak banyak ngomong. Mereka cuma ngomong 20%, 10%. Sisanya itu yang cewek yang akan ngomong dan akan sharing dia punya pemikiran. Dia akan bekerja keras untuk mendapatkan kamu. Nah sekarang gimana caranya bikin cewek supaya ngomong 80%, kamu cuma 20%? Ada teknik yang saya sebut dengan PDC atau pancing dikit curhat. PDC mungkin kita bagi sedikit lah ya, pancing dikit curhat. Nah kuncinya untuk bisa mancing cewek banyak ngomong adalah berikan pertanyaan-pertanyaan yang provokatif. Oke? Pertanyaan-pertanyaan yang provokatif. Contohnya, kamu first kiss kapan sih? First kiss sama siapa? Hal-hal paling memalukan apa yang pernah kamu buat? Pacar siapa yang paling nyebelin? Pernah diselingkuhin gak? Jadi ya itu sharing saya beberapa untuk membuat wanita mengejar kamu.